Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini untuk keperawatan komunitas kita akan membahas tentang dokumentasi keperawatan komunitas atau nanti lebih membahas ke proses keperawatan komunitas dan pendokumentasiannya. Langsung saja. Jadi sebelum ke pengkajiannya atau ke proses keperawatannya, kita flashback lagi ya, kita ulangi lagi, kita pelajari lagi kaitannya dengan konsep keperawatan komunitas. Jadi yang dinamakan komunitas itu menurut WHO tahun 1974 itu merupakan sebuah kelompok apa? Kelompok sosial yang ditentukan oleh adanya batas-batas wilayah, nilai-nilai keyakinan, minat yang sama, serta adanya saling mengenal, saling berinteraksi dengan anggota masyarakat yang satu dan dengan yang lainnya. Selain itu, menurut Saunders 1991, komunitas merupakan sebagai tempat atau kumpulan dari orang-orang atau kumpulan dari sistem sosial. Sedangkan pengertian komunitas menurut Spratly tahun 1985 yang dimaksud dengan komunitas adalah sekumpulan orang yang saling bertukar pengalaman penting dalam hidupnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keperawatan komunitas atau komunitas itu adalah sekelompok individu yang mana mereka membentuk suatu hubungan sosial antara individu satu dengan yang lainnya, yang mana ada batasan-batas wilayah, kemudian adanya kesamaan nilai-nilai keyakinan, minat, serta mereka mau berinteraksi satu sama lain. Kemudian bagaimana kaitannya dengan asuhan keperawatan komunitas? Nah, asuhan keperawatan komunitas ini merupakan suatu proses keperawatan yang mana sasarannya adalah komunitas atau kelompok sosial yang ada di masyarakat. Dan dalam melakukan asuhan keperawatan komunitas ini, perawat tentunya memerlukan metode ilmiah. Metode ilmiahnya itu apa? Ya, sama sehalnya seperti penelitian. Bisa dengan kita melakukan wawancara atau kita menyebarkan angket, karena keperawatan komunitas ini kan nanti sasarannya kan tidak hanya satu individu atau dua individu, namun banyak individu. Yang namanya kelompok kan lebih dari 2 orang atau 1 orang lebih. Jadi nanti kita butuh beberapa metode ilmiah supaya dalam kita memberikan asuhan keperawatan itu menjadi lebih mudah. Nah, di sini untuk proses keperawatan komunitas ini nanti dapat dipakai untuk membantu perawat dalam melakukan praktek asuhan keperawatan secara sistematis dalam memecahkan masalah keperawatan yang berkaitan dengan masalah kesehatan masyarakat. Nah, keperawatan komunitas sendiri merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan. Jadi kenapa kita perlu melakukan asuhan keperawatan komunitas? Karena nanti memiliki tujuannya apa? Tujuannya itu supaya derajat kesehatan masyarakat itu bisa lebih baik. Lebih baiknya itu bagaimana? Ya, lebih baiknya itu yang sakit bisa segera sembuh, yang sudah sembuh bisa mempertahankan kondisi sehatnya, yang misalnya ada cacat ya segera bisa kita melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Jadi derajat kesehatan itu kan nanti membuat masyarakat itu atau individu itu menjadi lebih baik lagi, khususnya di kesehatannya.
Nah, sifat asuhan keperawatan komunitas yang diberikan oleh perawat kepada masyarakat itu memiliki sifat umum dan menyeluruh. Umum karena apa? Umum karena yang menjadi sasarannya adalah orang banyak. Orang banyak itu siapa saja? Ini fokus dari asuhan keperawatannya itu bisa dari individu, keluarga, kelompok khusus, masyarakat, dengan penekanan atau pencegahan penyakit atau peningkatan dan mempertahankan kesehatan. Jadi fokus sasarannya itu bisa individu, keluarga ataupun kelompok khusus, kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Nah, untuk pendekatan proses keperawatan yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan keluarga binaan serta adanya kelompok kerja komunitas. Dan untuk strategi yang digunakan untuk memecahkan masalah nanti lebih banyak itu di pendidikan kesehatan, kemudian penggunaan teknologi tepat guna, serta memanfaatkan kebijakan-kebijakan pemerintah. Tadi kita sebutkan bahwa sasaran asuhan keperawatan komunitas antara lain ada tingkat individu, keluarga, dan kelompok atau komunitas. Nah, kita bahas satu persatu. Di tingkat individu, jadi perawat ini Anda nanti sebagai perawat akan memberikan asuhan keperawatan kepada individu yang mempunyai masalah kesehatan tertentu yang dijumpai di poliklinik ataupun di puskesmas dengan sasaran dan pusat perhatiannya pada masalah kesehatan atau untuk memecahkan masalah kesehatan individu. Jadi misalnya Anda besok praktek di keperawatan komunitas kan juga akan praktek di puskesmas. Jadi misalnya Anda ketika di puskesmas menemui masyarakat yang menjadi binaan jenengan, Anda itu baru melakukan kontrol rutin kaitannya dengan penyakit yang dialaminya, yaitu diabetes mellitus. Nah, dari situ Anda bisa mengambil masalah yang dialami oleh individu tersebut, kemudian Anda bisa memberikan asuhan keperawatannya. Jadi nanti asuhan keperawatan yang Anda berikan kepada individu tersebut berkaitan dengan penyakitnya atau masalah kesehatannya. Apa masalah kesehatannya? Ya diabetes mellitusnya. Nanti Anda kaji bagaimana pengetahuan pasien itu terhadap penyakitnya, bagaimana apa saja yang sudah dilakukan untuk mengatasi penyakitnya ini. Misalnya kontrol gula darah, cek rutin itu sudah dilakukan atau belum. Nah, jadi untuk tingkat individu sasarannya siapa? Ya sasarannya individu itu sendiri yang memiliki masalah kesehatan. Kemudian sasaran yang kedua yaitu tingkat keluarga. Pada tingkat keluarga ini nanti sasaran kegiatannya adalah keluarga dengan anggota keluarga yang mempunyai masalah kesehatan yang dirawat sebagai bagian dari keluarga dengan mengukur sejauh mana terpenuhinya tugas kesehatan keluarga. Tugas kesehatan keluarga itu ada 5. Yang pertama, mengenal masalah kesehatan. Kedua, mengambil keputusan untuk mengatasi masalah kesehatan. Ketiga, memberikan perawatan kepada anggota keluarga yang sakit. Keempat, menciptakan lingkungan yang sehat bagi anggota keluarga yang sakit. Dan yang kelima, memanfaatkan sumber daya dalam masyarakat untuk meningkatkan kesehatan keluarga. Nah, kalau di tingkat keluarga ini nanti Anda juga misalnya tadi pasiennya sakit diabetes mellitus, Anda juga mengkaji kaitannya dengan bagaimana keluarganya apa yang perlu dikaji ya, tugas kesehatan keluarganya ini yang perlu dikaji. Bagaimana keluarga mengenal masalah, keluarganya tahu belum apa yang diderita oleh pasien, kemudian bagaimana cara pengobatannya,
tanda dan gejalanya apa, komplikasinya apa, kan mengenalkan itu. Kemudian mengambil keputusan untuk mengatasi masalah kesehatan. Nah, untuk pengambilan keputusan ini ketika pasiennya itu gula darahnya tinggi misalnya, kemudian apa yang harus dilakukan keluarganya, apakah memberikan obat warung atau memberikan perawatan sederhana di rumah, misalnya dengan memberikan air putih banyak, atau segera membawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, ini contohnya. Sepertinya ini sudah pernah dibahas di keluarga ya. Nanti untuk 5 tugas kesehatan keluarga ini bisa direview lagi di keperawatan keluarga yang sudah pernah Anda pelajari. Kita lanjutkan. Untuk sasaran keperawatan komunitas di tingkat komunitas itu sendiri, yaitu meliputi pelayanan asuhan keperawatan yang berorientasi pada individu keluarga, dilihat sebagai suatu kesatuan dalam komunitas. Asuhan ini diberikan untuk kelompok beresiko atau masyarakat wilayah binaan dengan memandang komunitas itu sebagai klien. Nah, kalau sasaran keperawatan asuhan keperawatan komunitas di tingkat komunitas, maka nanti yang menjadi sasaran adalah semua warga atau semua komunitas yang ada di wilayah yang sedang Anda lakukan asuhan keperawatan. Jadi semuanya, entah itu individu, keluarga, kelompok khusus, kelompok komunitas itu sendiri, itu semuanya nanti meliputi semuanya. Nah, ada yang ingat apa itu proses keperawatan? Proses keperawatan itu ada 5 tahap ya, 5 unsur yang perlu Anda ingat. Apa saja? Pengkajian, kemudian diagnosa keperawatan, perencanaan, serta implementasi dan evaluasi. Itu jangan sampai lupa. Nah, proses keperawatan komunitas di sini adalah asuhan keperawatan komunitas, karena kita bahasnya tentang komunitas, yang merupakan suatu proses yang kompleks dengan menggunakan suatu pendekatan yang sistematik. Jadi sistematis itu karena kita ada format pengkajiannya kan, jadi secara sistematis gitu ya. Kemudian mempunyai prinsip penyelesaian masalah dengan memberikan berbagai alternatif pemecahan masalah yang melibatkan peran serta aktif masyarakat serta totalitas guna meningkatkan derajat kesehatan secara optimal. Nah, jadi proses keperawatan komunitas ini adalah asuhan keperawatan komunitas yang kompleks. Jadi nanti Anda akan membahas semua apa saja akan Anda bahas. Ada 8 komponen yang akan Anda bahas, yang akan Anda kaji ketika Anda melakukan pengkajian di keperawatan komunitas ini. Tentunya dengan sistematis karena kita sudah ada format pengkajiannya. Kalau belum ada format pengkajiannya berarti belum sistematis nanti. Nah, ini untuk tahapan proses keperawatannya. Jadi menurut teori Newman ada 5 tahapan untuk proses keperawatan. Yang pertama pengkajian, yang kedua diagnosa keperawatan, yang ketiga perencanaan, keempat implementasi, dan yang kelima evaluasi. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari pengkajian. Pengkajian karena kita bahasannya itu tentang komunitas ya, pengkajiannya berkaitan dengan komunitas. Yang mana pengkajian komunitas ini merupakan suatu proses untuk mendapatkan
supaya kita itu bisa mengenal masyarakat. Dan karena masyarakat itu kan masyarakat di wilayah satu dengan yang lainnya tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian untuk tujuan dari keperawatan dalam mengkaji komunitas ini yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor baik faktor yang positif maupun negatif yang mempengaruhi kesehatan warga masyarakat agar dapat mengembangkan strategi promosi kesehatan. Jadi Anda itu nanti mengkaji di komunitas itu untuk mengetahui apa saja yang sudah apa saja yang nilai-nilai positif yang sudah dilakukan oleh masyarakat maupun hal-hal yang masih negatif. Misalnya kalau positif itu ya kalau berkaitan dengan sekarang COVID-19 ini ya di masyarakat itu sudah memiliki strategi untuk pencegahan COVID-19 misalnya dengan adanya Satgas Covid. Kemudian dari Satgas Covid itu sudah memiliki mekanisme apabila alur atau mekanisme ketika ada warga yang positif itu harus bagaimana. Nah, Satgas Covid-nya itu sudah memiliki itu yang sudah dan juga sudah diketahui oleh masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Itu yang positif. Kemudian kalau yang negatif apa? Kalau yang negatif misalnya masyarakatnya itu tidak mengindahkan kebijakan pemerintah, misalnya kaitannya dengan melakukan 3M itu tidak dilaksanakan. Nah, itu kan juga hal yang buruk ya, tidak baik untuk masyarakat. Misalnya keluar rumah masih banyak yang tidak menggunakan masker. Nah, itu juga hal yang negatif yang tidak patut dicontoh atau yang perlu nanti Anda atasi. Kemudian misalnya angka kunjungan balita yang masih rendah ataupun angka kunjungan lansia ke posyandu yang masih rendah. Nah, itu misalnya Anda bisa juga Anda kaji kenapa kok masih rendah. Apakah karena ada masalah transportasi, misalnya rumahnya di pucuk gunung, kemudian posyandunya di bawah, sehingga lansia dan balita itu tidak ada akses atau transportasi untuk menuju ke posyandu tersebut. Nah, itu kan juga perlu Anda kaji. Pengkajian di sini yang bisa dilakukan dengan beberapa cara. Jadi kita melakukan pengkajian itu kan untuk mendapatkan data. Data apa? Data senjang. Nah, data senjang itu bisa kita dapatkan dengan cara pertama interview atau wawancara. Kemudian wawancaranya itu dengan siapa? Bisa dengan tokoh masyarakat, kemudian tokoh agama, kemudian bisa dengan kader, kemudian dengan Karang Taruna, baru ke nanti interview ke masing-masing keluarga yang ada di komunitas tersebut. Kemudian yang kedua, observasi partisipasi. Observasi partisipasi ini nanti Anda melakukan observasi, berarti apa? Melihat misalnya ada kegiatan posyandu itu, nah Anda observasi partisipasi, Anda berpartisipasi dalam kegiatan posyandu tersebut, tetapi juga sambil mengobservasi. Observasi apa? Misalnya kaitannya dengan sistem 5 mejanya itu sudah berjalan atau belum di posyandu tersebut. Nah, kalau belum, apa kekurangannya, apa yang perlu ditingkatkan, nah itu nanti kan menjadi temuan atau menjadi data senjang yang bisa Anda lakukan implementasi supaya lebih baik lagi. Kemudian analisa data sekunder. Analisa data sekunder ini contohnya misalnya Anda meminta data ke
kelurahan kaitannya dengan demografi. Demografi itu apa ya, batas-batas wilayah, kemudian jumlah penduduk, kemudian tingkat pekerjaannya. Nah, itu kan bisa Anda dapatkan juga itu untuk analisa data sekunder. Kemudian Anda analisa. Kemudian yang keempat, Windshield Survey. Windshield Survey ini adalah survei kan berarti observasi sementara. Jadi Anda bisa keliling keliling desa melihat kayak misalnya mengobservasi lingkungan kaitannya dengan pembuangan sampahnya itu sudah seperti apa, pembuangan limbahnya, kemudian karakteristik masyarakat, interaksi masyarakatnya itu seperti apa. Itu bisa Anda lakukan dengan Windshield Survey. Kemudian yang kelima, dengan survei terstruktur. Survei terstruktur ini berarti kan Anda sudah memiliki panduannya. Jadi ada panduannya untuk melakukan survei itu, Anda sudah ada panduannya. Dan yang keenam yaitu menyebarkan angket atau kuesioner untuk diisi, bisa diisi individu sendiri ataupun diisi kelompok keluarga. Karena pengkajian itu kita akan mendapatkan data, maka data pun juga dibagi menjadi dua. Anda sudah tahu ini ya apa itu data subjektif dan data objektif. Di sini tidak perlu saya bahas terlalu dalam karena Anda sudah tahu nih, data subjektif itu berarti kan dari pasiennya, karena pasien sasarannya. Nah, sasarannya siapa? Sasarannya di sini kan kita individu ataupun keluarga serta kelompok dan komunitas. Nah, itu misalnya nanti ketika kita melakukan pengkajian mereka menyampaikan keluhan atau menyampaikan merasakan keluhan-keluhan, nah itu bisa diambil data subjektif. Nah, kalau objektif kan dari hasil observasi kita, dari hasil pemeriksaan, dari hasil pengukuran ataupun pengamatan yang kita lakukan. Nah, di sini untuk pengkajian yang nanti akan Anda kaji itu meliputi pengkajian data dasar, kemudian pengkajian inti komunitas, kemudian dilakukan dengan singkat. Pengkajiannya dilakukan dengan singkat, nanti mengenai data penduduk sebagai struktur inti. Kemudian nanti jadi kalau di format pengkajian kemarin kan ada batas wilayah, kemudian jumlah penduduk, jumlah KK, kemudian jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan, berjenis kelamin laki-laki. Nah, itu sudah ada di pengkajian yang format pengkajian yang sudah Anda terima. Kemudian Anda juga mengkaji riwayat kesehatan yang ada. Di sini yang perlu dikaji yaitu bagaimana terjadinya resiko penyakit, jenis penyakit yang sering ada. Nah, jenis penyakit yang sering ada ini nanti diambil penyakit 3 bulan terakhir yang paling banyak yang dirasakan oleh masyarakat itu penyakit apa saja, misalnya DM, kemudian DBD, kalau misalnya ada DBD, atau hipertensi, atau misalnya ada COVID gitu ya. Nah, itu yang dituliskan. Kemudian mengenai siapa saja, berapa lama waktunya, di daerah mana, dan bagaimana upaya masyarakat, serta bagaimana program yang ada. Namun di format pengkajian yang sudah Anda terima itu tidak semua poin-poin ini ada. Nanti sesuaikan saja dengan yang ada di format. Kemudian konsep diri ini meliputi bagaimana persepsi anggota terhadap kelompok atau masyarakat itu sendiri. Jadi bagaimana seseorang menilai kelompok atau masyarakat di tempat tinggalnya, serta ada enggak
coping masyarakat yang mungkin sudah dilakukan di masyarakat itu. Misalnya ada yang terkonfirmasi COVID-19. Nah, itu kan masalah. Nah, coping masyarakatnya bagaimana? Misalnya di situ sudah terbentuk Satgas COVID, berarti kan di situ sudah coping masalahnya kan sudah ada. Sudah ada yang untuk menyelesaikannya, yaitu dengan membentuk Satgas COVID-19 misalnya, seperti itu. Kemudian kultur ini kaitannya dengan bagaimana perkembangan masyarakat itu sendiri, bagaimana nilai atau keyakinan masyarakat, adakah tradisi khusus yang ada di masyarakat, misalnya mitoni, kemudian supit, yang dirame-rameke ngono kae lho. Itu atau tradisi yang kaitannya dengan kesehatan, misalnya kalau 7 bulanan misalnya kayak gitu. Kemudian bagaimana masyarakat itu mengartikan sehat dan sakit, karena sehat dan sakit ini setiap individu itu mengartikan sendiri-sendiri. Nah, ini juga Anda kaji. Kemudian support di sini adakah dukungan dari profesi masyarakat, bagaimana bentuk dukungannya. Nah, misalnya ada profesi itu kan berarti profesi keperawatan misalnya, itu membentuk desa binaan, yang mana kalau ada desa binaan itu nanti kan ada kaitannya dengan pemantauan yang secara terus menerus gitu. Jadi tidak hanya ketika Anda praktek komunitas saja, tetapi nanti hasil pengkajian komunitas Anda itu akan dipantau secara terus menerus, ada evaluasi. Kemudian secara statistik, bagaimana terkaitannya dengan distribusi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, penghasilan pekerjaan, ini Anda kaji nanti. Mortalitas, morbiditas, angka kematian, angka kelahiran, itu dikaji. Nanti untuk melihat, ternyata di dusun itu banyak yang berjenis kelamin perempuan, dan usianya itu banyak yang lansia, anak-anaknya sedikit. Lah, bagaimana? Misalnya, ada apa di situ? Ternyata pasangan usia suburnya juga sedikit. Nah, itu nanti berarti kan mayoritas di situ berarti banyak lansia, yang mana lansia itu pasti nanti ada banyak penyakit degeneratif. Nah, kaitannya nanti dengan penyakit degeneratif ini tadi kaitannya dengan penyakit tadi 3 bulan terakhir itu apa yang paling banyak, itu nanti kan bisa dihubung-hubungkan. Selain Anda mengkaji yang ada kaitannya dengan kultur, kemudian sosial ya, dukungan. Nah, ini juga Anda harus juga bisa melakukan survei atau observasi sekilas dengan metode Winchell survey, yaitu kaitannya dengan lingkungan atau data lingkungan. Nah, data lingkungan ini yang bisa Anda dapatkan misalnya kaitannya dengan bagaimana pengolahan limbah, pembuangan limbah, kemudian pembuangan sampah, pengolahan sampah, kemudian misalnya ada kandang, bagaimana nanti kandang itu letak kandangnya itu di mana. Yang penting kaitannya dengan lingkungan kan banyak. Nah, terutama nanti kalau di komunitas itu masalah yang paling sering itu kaitannya dengan sampah, yaitu pembuangan sampah. Nah, itu nanti hasil dari observasi Anda ini, kemudian hasil pengkajian yang sudah Anda lakukan di awal tadi, kemudian Anda analisa, Anda kelompok-kelompokkan data tersebut, kemudian nanti bisa memunculkan diagnosa, yang mana diagnosa keperawatan komunitas ini nanti akan Anda sampaikan ketika di
lokakarya mini atau musyawarah masyarakat desa. Jadi nanti akan Anda presentasikan kepada masyarakat bahwa ini loh, di dusun Anda itu kemarin kita melakukan pengkajian, itu kita menemukan ini, masalahnya ini, kemudian ini bisa kita ambil diagnosa ini. Nah, cara penyelesaiannya nanti kita memberikan gambaran seperti ini, bagaimana masyarakat bisa apa enggak. Nah, seperti itu. Nah, pengkajian di masyarakat itu nanti kita menggunakan metode pengkajian dengan 8 subsistem ini. Yang pertama ada lingkungan fisik. Lingkungan fisik itu berkaitan dengan bagaimana bentuk rumah, kondisinya, halaman pembuangan rumah, bagaimana MCK-nya, sumber airnya, denahnya, batas wilayah, kemudian ada letak geografisnya, kemudian misalnya persebaran tumbuh-tumbuhan ataupun nanti ada binatang peliharaan, itu nanti ada di subsistem lingkungan fisik, di pengkajian sudah ada. Kemudian subsistem yang kedua, pengkajian subsistem yang kedua yaitu pelayanan kesehatan atau pelayanan sosial. Apakah ada pusat pelayanan umum, jenisnya apa? Misalnya pusat pelayanan umum itu ya kayak puskesmas atau klinik. Kemudian jenisnya apa? Yang tadi bisa disebutkan itu. Kemudian bagaimana karakteristik pemakaiannya? Kalau ada ya, kalau bisa. Bagaimana sering apa enggak? Kemudian kaitannya dengan ekonomi, subsistem ekonomi. Bagaimana tingkat perekonomiannya? Makanya Anda nanti juga mengkaji keluarga itu per bulannya penghasilannya itu berapa. Dan misalnya penghasilannya rendah. Nah, sejauh mana penghasilan itu mempengaruhi tingkat kesehatan keluarga tersebut. Nah, ini selanjutnya subsistem yang keempat yaitu kaitan dengan keamanan dan transportasi, dan subsistem kelima berkaitan dengan politik dan pemerintahan. Di sini sudah ada apa saja yang perlu dikaji. Namun nanti ketika di format pengkajian nanti menyesuaikan yang ada di format pengkajian saja yang sudah saya berikan. Subsistem yang keenam dan komunikasi, nanti ini berkaitan dengan bagaimana masyarakat itu mendapatkan informasi atau memberikan informasi kepada individu yang lain. Terus ke pendidikan, ini kaitan dengan tingkat pendidikan, jadi nanti berapa yang SD, SMP, kemudian perguruan tinggi nanti sudah ada di situ. Dan yang terakhir yaitu rekreasi, bagaimana di sini membahas bagaimana persepsi masyarakat tentang rekreasi. Jadi rekreasi itu apa menurut individu atau masyarakat, kemudian kalau misalnya mereka berekreasi itu kemana, apakah hanya di rumah kemudian nonton TV bersama, itu juga bisa sudah disebut sebagai rekreasi, atau mereka pergi ke mall atau pergi ke tempat wisata. Nah, itu kan masing-masing individu kan atau keluarga kan berbeda-beda. Kemudian untuk persepsi di sini nanti rekreasi itu kan juga melibatkan persepsi masyarakat gitu ya. Itu kaitannya nanti bagaimana perasaan warga terhadap masyarakat, terus apakah yang mereka anggap sebagai kekuatan masyarakat, nanti ada. Bisa dibaca sendiri ya, kaitannya dengan persepsi tadi.
Kemudian kita langsung ke analisa data. Jadi seperti biasa setelah Anda mendapatkan data, kemudian kita analisa, yang mana analisa data di masyarakat itu digunakan sebagai bahan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dan dirasakan oleh masyarakat. Kemudian menetapkan kebutuhan masyarakat, menetapkan kekuatan masyarakat, mengidentifikasi pola respon sehat sakit masyarakat, dan mengidentifikasi pola kecenderungan penggunaan pelayanan kesehatan. Yang mana hasil analisa data ini nanti akan Anda presentasikan di lokakarya atau kedua atau MMD 2. Yang mana nanti MMD 2 atau lokakarya mini 2 ini nanti menyampaikan hasil pengkajian yang Anda dapatkan, kemudian bersama-sama dengan masyarakat berdiskusi kaitannya dengan pemecahan masalah yang ada di masyarakat tersebut. Nah, ini dijelaskan bahwa nanti Anda setelah melakukan pengkajian itu, Anda akan melakukan MMD 2 atau Musyawarah Masyarakat Desa 2, yang mana di dalam MMD ini nanti akan membahas tentang hasil pengkajian Anda. Nah, berdasarkan hasil pengkajian itu, kemudian memunculkan masalah atau ada permasalahan yang muncul yang kemudian nanti akan ditanggapi oleh masyarakat. Nah, bagaimana respon masyarakatnya terhadap hasil tersebut nanti kan akan muncul diskusi di situ. Nah, setelah ada diagnosa yang muncul, kemudian nanti bagaimana perencanaannya kan nanti juga ditetapkan di dalam musyawarah masyarakat desa yang kedua ini. Setelah Anda nanti melakukan analisa data, kemudian Anda akan menegakkan diagnosa keperawatan komunitas. Nah, perlu kita ketahui diagnosa keperawatan komunitas itu sama nanti dengan diagnosa keperawatan yang lainnya. Kita itu diagnosa itu adalah respon masyarakat terhadap masalah kesehatan baik secara aktual maupun risiko yang dapat diantisipasi oleh perawat dan menggambarkan masalah respon, kondisi, mengidentifikasi faktor etiologi serta karakteristik dari tanda dan gejala yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam merumuskan diagnosa itu nanti ada simptom itu adalah data, ya kan, data yang berasal dari data subjektif ataupun data objektif yang Anda dapatkan dari hasil pengkajian. Kemudian nanti ada problemnya apa, problemnya itu bisa Anda dapatkan dari buku Nanda diagnosa ataupun SDKI. Kemudian nanti setelah itu ada etiologi, yang mana etiologi itu faktor penyebab dari munculnya diagnosa tersebut. Sudah hafal ya, sudah di luar kepala kaitannya dengan diagnosa atau perumusan diagnosa. Nah, ini ada formulasi diagnosa menurut Logan dan Dawkins 1986 terkait dengan diagnosa keperawatan, yang mana diagnosa keperawatan itu ada diagnosa risiko atau masalah, diagnosa antara, dan berhubungan dengan, atau di sini ada karakteristik komunitasnya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, di sini ada contoh diagnosa. Contohnya misalnya resiko terjadinya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi pada anak di Desa Mukti Harjo Kidul Semarang berhubungan dengan belum diterimanya program imunisasi secara baik oleh masyarakat yang dimanifestasikan
dengan cakupan imunisasi ini. Jadi data analisa data atau data subjektif dan objektifnya itu ada ini. Cakupan imunisasi DPT 2 baru 20%. Angka dropout imunisasi 20%. Lebih dari 50% anak belum terimunisasi. Nah, ini kan data-data dari hasil Anda melakukan pengkajian. Kemudian Anda kelompok-kelompokkan sehingga muncul prosentase ini. Nah, prosentasenya ini didapatkan dari mana? Ya dari jumlah penduduknya atau dibaginya. Jadi berapa yang misalnya yang yang sudah melakukan imunisasi DPT itu ada berapa balita, kemudian dibagi oleh jumlah balita yang ada di wilayah tersebut. Nah, untuk perumusan diagnosanya kan sama. Jadi ada problem, kemudian etiologinya berhubungan dengan etiologinya, kemudian faktor data-datanya itu ada ini simptomnya. Kan PES problem, etiologi, simptom. Jadi problemnya ini resiko terjadinya ini, kemudian etiologinya belum diterimanya ini, kemudian simptomnya berkaitan dengan ini. Seperti itu ya. Contoh diagnosa yang selanjutnya yang bisa nanti Anda gunakan untuk acuan, kemudian kaitannya dengan tugas pengkajian kemarin, Anda bisa menggunakan format pengkajian yang sudah saya berikan kemarin. Silahkan dipelajari dulu, dipahami dulu, kemudian Anda bisa kemana melakukan pengkajian. Nah, contohnya misalnya untuk yang keluarga yang saya maksud itu, misalnya kan ada kan keluarga yang kalau di pengkajian itu ada kaitannya dengan jenis hewan ternak. Nah, itu kan juga Anda kan tetap ke keluarga toh, itu Anda melakukan pengkajiannya kan datang ke rumah toh. Siapa yang memiliki hewan ternak? Hewan ternaknya, misalnya Pak Arif itu mempunyai sapi sama kambing. Ternyata dia juga melihara ayam. Kemudian Pak Agus itu juga punya. Pak Agus tuh punya ayam aja. Terus misalnya Bu Mariti itu nggak punya. Lah kan itu kan jenengan tetap ke keluarga atau pengkajiannya. Itu loh maksudnya. Kenapa Anda ke keluarga mengkajinya itu juga perlu ke keluarga 10 kakak itu seperti itu. Kalau pendidikan misalnya kalau Anda tidak mendapatkan data kaitannya dengan pendidikan tersebut, ya Anda kan terus terjun ke lapangan toh, Anda terjun ke ini toh, ke keluarga toh. Tingkat pendidikannya apa? SD, enggak kuliah atau SMP atau SMA atau perguruan tinggi, kan Anda perlu ke keluarga atau mengkajinya. Terus pekerjaan itu kan juga bisa ke keluarga. Nah, itu sebagai contoh Anda untuk mengkaji itu minimal 10 keluarga atau 10 kakak. Ada lagi di sini katanya dengan BPJS atau pembiayaan kesehatan, itu kan juga Anda harus ke keluarga. Jadi, Anda mengkaji itu menggunakan format komunitas itu, namun ada beberapa poin yang harus Anda lakukan pengkajian ke keluarga. Nah, karena Anda melakukan pengkajian ke keluarga, maka saya batasi supaya Anda tidak mengkaji satu RT itu bagaimana. Kan komunitas itu paling enggak satu RT tuh, enggak satu RT ya satu RW tuh. Nah, supaya tidak banyak itu bagaimana? Ya, saya batasi minimal Anda mengkaji 10 kepala keluarga. Seperti itu. Sudah jelas belum? Kalau belum jelas, nanti bisa ditanyakan di grup WA. Gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.